Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan memperjumpakan kita kembali di hari ini dalam menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 14 Desember 2021, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai 31. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mulialah Engkau ya Bapa di sorga, Allah yang senantiasa menyatakan kasih dan perlindungan kepada kami, Allah yang selalu menyediakan ruang dan waktu bagi kami untuk bertemu dalam penyembahan kepada Tuhan dan menikmati persekutuan dalam nama Tuhan. Bahwa kami sudah ada seputar firman-Mu, kami akan membaca dan mendengarkannya. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami firman yang hendak kami baca dan dengarkan, dan dikuatkan untuk melakukannya. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai 31. Ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangan. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan mendasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendirian itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang, tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema bacaan kita ialah jangan keraskan hati
percayalah. Saudara, pernahkah seseorang menyampaikan nasihat kepada Anda, tetapi Anda menolaknya? Atau pernahkah seseorang meyakinkan dengan bukti yang nyata, tetapi Anda tidak yakin, bahkan Anda meninggalkan orang itu? Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah penggenapan dan pengharapan untuk orang-orang Yahudi sendiri, tetapi orang Yahudi tidak percaya setiap nabi yang datang kepada mereka. Karena itulah Paulus menegaskan ulang firman Tuhan yang disampaikan para nabi Yesaya yang diteruskan kepada orang Yahudi saat itu, bahwa sesungguhnya berita keselamatan telah disampaikan melalui orang Yahudi, namun banyak di antara mereka yang justru mengeraskan hati, menebalkan telinga mereka, sehingga berita sukacita itu justru terpancar kepada bangsa-bangsa lain. Pada saat itulah, Paulus kemudian memusatkan perhatiannya untuk melayani bangsa-bangsa lain. Saudara, kita adalah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi yang diberi kesempatan untuk mengenal dan mendengarkan berita tentang Yesus. Karena itu, janganlah mengeraskan hati dan janganlah menutup telinga untuk hal-hal yang benar tentang Yesus. Kita pun diberi kesempatan untuk melanjutkan berita tentang Yesus sampai saat Kristus datang kembali. Percayalah kepada Kristus yang nubuatannya jelas, lahir, hidupnya, matinya, bahkan naiknya ke sorga, semuanya jelas dalam kitab suci. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kesempatan untuk masuk dalam persekutuan kepada Tuhan juga dianugerahkan kepada kita. Karena itu, jangan keraskan hati. Percayalah kepada Kristus. Dialah penggenapan janji dari Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Jika boleh kami memohon kepadamu Tuhan, lembutkanlah hati kami, sehingga ketika kami mendengar berita tentang Kristus, kami percaya dan melakukan akan perintah-perintah Yesus. Buatlah kami menjadi pribadi yang patuh kepada perintah Tuhan dan mau melakukan dalam hidup ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu hari ini. Bentuklah kami menjadi pribadi yang selalu tahu berserah kepada Tuhan, yang yakin dan percaya Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam aktivitas hari ini, semoga berjalan menurut kasih dan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Semoga Tuhan memberikan kekuatan iman dan jika Tuhan berkenan, berikan kesembuhan. Yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, yakinkan bahwa kematian adalah sebuah proses menuju kepada kekekalan, sehingga dalam duka mereka tetap berpengharapan. Orang tua kami yang lansia, kasihani mereka. Semoga mereka tetap tahu, menaruh pengharapan, dan selalu yakin Tuhan menyertai sampai pada masa tua. Jika ada di antara anggota jemaat yang bersuka cita dipertemukan dengan hari ulang tahun atau berkat-berkat yang lain, ingatkan bermegah dalam nama Tuhan. Sertai kami semua dalam persiapan-persiapan Natal, dalam menjalani Minggu Advent ketiga, dalam menyongsong tahun baru. Semoga kami membenahi hidup dan hati kami semakin baik di hadapan Tuhan. Jika ada yang merencanakan akan keluar kota, semoga mereka tetap dalam kondisi baik, bertemu dengan keluarga. Berkati keluarga masing-masing, semoga keharmonisan selalu tercipta.
Majelis gerejamu dalam menata pelayanan dan OIG, berkati bisa melangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Tuhan, ini doa kami, ada harap kami, juga syukur kami, selalu kami bawa hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih kesempatan menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi kita dalam menjalani minggu Advent ketiga. Salam sehat selalu.